Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari SMP Darul Hasan Kota Padang Sidempuan. Saya adalah CGP angkatan 8 dari Kota Padang Sidempuan. Dan perkenalkan teman saya Ibu Evi Hairani. Ini adalah rekan sejawat saya yang mengajar mapel bahasa Inggris di SMP Darul Hasan Padang Sidempuan. Nah, adapun tujuan kami dalam kesempatan kali ini adalah untuk melaksanakan wawancara pra-observasi yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan wawancara dalam observasi akademik, di mana ada 3 tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah percakapan ataupun wawancara pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan yang terakhir akan ada percakapan ataupun wawancara pasca observasi nanti yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Baik, ini Assalamualaikum Bu Evi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu ya. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin bincang-bincang dengan Bu Evi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Insya Allah kemungkinan saya akan izin observasi di kelas Ibu. Tapi sebelumnya seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum kita melakukan observasi kita adakan percakapan dulu ya Bu ya, pra-observasi. Baik, Bu Evi sudah menyiapkan RPP-nya Bu ya. Yang pertama mungkin boleh Bu disampaikan, Bu Evi ngajar di kelas berapa? Kelas 7 ya Bu ya. Sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bisa disampaikan tujuan pembelajarannya dalam kesempatan kali ini? Untuk kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran karena kita ini sudah masuk ke materi descriptive text. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu gimana siswa itu mampu mengidentifikasi kata sifat yang ada di dalam teks tersebut. Seperti yang kita tahu, descriptive text itu berkenaan tentang fisik seseorang, benda ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua, bagaimana anak-anak itu bisa menggunakan simple present tense, karena yang kita tahu teks deskriptif ini berkenaan tentang habit, kebiasaan orang. Jadi kita menggunakan simple present tense. Yang ketiga, kita mengajarkan bagaimana cara anak-anak itu mampu mengidentifikasi orang ataupun benda secara fisiknya. Dan yang terakhir, mereka bisa menyusun teks deskriptif berdasarkan pola perilaku, habit, dan sifat fisik benda ataupun orang. Berarti ada 4 ya. Iya. Tadi tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi kata sifat, kaitan dengan simple present, kemudian mengidentifikasi secara fisik dan juga menyusun teks deskripsi ya. Boleh disebutkan Bu Evi area pengembangan yang mau dikembangkan dalam praktek mengajar nanti seperti apa? Area pengembangan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, target kita agar anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana cara membuat teks deskriptif, mulai dari generic structure-nya, language feature-nya dipakai yang seperti apa, bagaimana anak-anak bisa mendeskripsikan suatu benda ataupun orang. Itu untuk pengetahuan. Iya. Untuk yang keterampilan itu anak-anak bisa menyusun langsung berdasarkan tokoh ataupun benda atau sesuatu yang mereka senangi, sukai. Mereka bisa mendeskripsikannya mulai dari pola perilaku, kemudian fisiknya bagaimana, habitnya bagaimana. Itu mereka bisa menyusunnya sesuai dengan genre struktur yang baik dan benar. Berarti dua area yang dikembangkan, pengetahuan dan juga keterampilan ya. Baik, Ibu. Kemudian untuk mencapai area pengembangan itu menggunakan strategi apa dalam pembelajaran? Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka ya, kelas 7 sekarang, strategi yang dipersiapkan itu pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE dia Bu. Jadi dia kompetensi sosial emosional. Jadi kita di situ harapannya anak-anak itu berperan aktif dalam membuat deskripsi ini Bu. Kemudian kita menggunakan diferensiasi konten, yaitu dia berupa video, nanti kita tampilkan video, kemudian gambar ini kita sesuaikan dengan mereka memang mengetahui gambar apa itu, untuk memancing mereka bagaimana mereka mendeskripsikan suatu gambar. Kemudian nanti ada juga kita pakai Bu media pembelajaran itu secara objek langsung, agar mereka bisa lebih mudah memahami
tujuan descriptive text ini. Kemudian yang terakhir kita menggunakan diferensiasi proses agar sebagaimana yang tadi saya katakan dia kompetensi sosial emosional. Jadi anak-anak itu kita buat berkelompok, Bu. Jadi dia kerjasama di antara mereka ada. Jadi tidak hanya individual, mereka secara berkelompok mengidentifikasi atau mendeskripsikan tokoh misalnya, Bu. Jadi mereka bekerja sama di dalam. Iya, itu sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi ya menggunakan KSP. Kalau model pembelajaran yang Ibu akan terapkan nanti bagaimana? Kalau model pembelajaran kita buat cooperative learning. Kooperatif ya? Iya, kerjasama di situ agar tidak ada anak yang merasa dirinya tidak ada manfaatnya, tidak beraktif di situ. Jadi kita usahakan semua anak di situ aktif. Jadi mereka sama-sama paham tentang descriptive text ini. Bukan kerja kelompok. Iya. Menyelesaikan tugas yang sesuai dengan tokoh Iya. yang mereka minati. Jadi kita tidak memberikan tokoh ke mereka, tapi kita berikan mereka kesempatan apa yang mereka minati, misalnya tokoh olahraga, Iya. artis yang mereka sukai, atau politis yang mereka sukai, mana tahu ada kan. Iya. Jadi kita kembangkan pengetahuan mereka tentang masuk juga di ranah sosial mereka sejauh mana. Jadi kita kasih kesempatan mereka untuk memilih tokoh kesukaan mereka agar deskripsinya lebih komplit. Saya rasa ini modelnya sangat bagus ya, cooperative learning ini nanti dapat KSE-nya ya, kompetensi sosial emosional mereka bekerja sama. Kemudian tadi medianya sudah terjawab saya rasa Ibu ya. Iya. Tadi ada media Pakai video, kemudian gambar, gambar, kemudian tadi objek langsung ya. cek langsung ini maksudnya anak-anak. Iya, saya kasih mereka satu contoh anak. Ini saya suruh maju ke depan. Nanti saya tanyakan ke mereka ciri fisik anak ini bagaimana. Nanti dari situ mereka akan semakin membuat mereka paham, ini deskripsinya begini. Kalau dia langsungnya bagaimana, kan kalau ada orangnya langsung kita lebih gampang ya. Jadi rambutnya bagaimana, tinggi badannya bagaimana, anaknya bagaimana, sifat bagaimana, nanti kita kasih deskripsi objek langsung. Nanti dari yang langsung ini baru kita tampilkan foto maupun video gitu ya, untuk merangsang mereka memahami deskriptif teks ini tujuannya kemana. Saya rasa ini sangat menarik ya Bu ya. Tujuan pembelajaran sudah jelas, kemudian arah yang dikembangkan, strategi, model, dan juga termasuk medianya ya. Nah, ini mungkin akan diterapkan ya. Kalau boleh tahu kapan Ibu akan masuk ke pelajaran? Insya Allah besok Bu, Bisa ya. Kebetulan mereka memang materinya setelah simple present, besok mereka masuk ke descriptive text. Saya kayaknya nggak sabaran lagi nih mau melihat bagaimana Bu Epi beraksi di kelas ya. Nah, tapi mungkin ini percakapan kita di pra observasi ini menjadi temuan ya Bu ya. Iya. Besok mungkin kita akan melihat bagaimana aplikasinya. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan, yang sudah disusun, dan yang sudah ingin dicapai itu bisa terlaksana. Baik, Bu Epi, mungkin saya rasa cukup untuk percakapan kita di pra observasi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Demikian Bu Epi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Once again, how are you today?
Sekarang pertanyaannya Yusuf. Pilihnya orangnya di mana? Baik apa nakal? Baik. Suka berbagi nggak? Lumayan. Sekarang tinggi apa pendek? Mana? Tinggi ya, ini ya. Kurus apa gemuk? Kurus. Yang lain atau yang lain? Jangan dulu Yusuf. Diam nih. Ganteng apa jelek? Ganteng. Rambutnya warna hitam atau warna coklat? Jadi yang ibu jelaskan ini berkenaan tentang adjektif atau kata sifat. Udah belajar kata sifat kan? Apa bahasa Inggris pendek? Ayo. Short. Apa bahasa Inggrisnya tinggi? Kalau panjang? Ya, bedakan ya Bang. Oke, terima kasih. Umi, silakan. Nah, kalau gitu ada yang bisa nebak nggak ibu mau ngajar apa? Ada yang bisa nebak nggak? Ada? Apa? Simple present bukan? Tetap berkenaan dengan simple present, tapi ibu mau mengajarkan ini. Ini kan ya? Descriptive text. Descriptive text. Descriptive kalau bahasa Indonesia deskripsi. Berarti kita deskripsikan seseorang atau benda. Tadi ibu mendeskripsikan ini enggak? Dia bilang dia pendek apa panjang? Tinggi. Punya rambutnya warna hitam apa coklat? Tanya hitam, dia bilang. Jadi nanti kita akan buat teks yang mendeskripsikan orang. Bu, boleh nggak kita deskripsikan dia Pak? Boleh. Bu, anak suka, ada yang anak suka seniman atau pesepak bola. Boleh Bu, anak deskripsikan itu boleh. Tapi Bu, gimana cara kita mendeskripsikannya? Nah ini caranya. Ada cara-caranya Bang. Jadi nggak sembarangan kita deskripsikan orang. Punya tata cara. Ini yang saya belajarkan sama kalian. Oke, kita mulai ya. Atau ada pertanyaan sebelumnya Bang? Ada? Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, oh sebelumnya ini, pernah nggak kalian buat? Oke, kita lanjut ke pengertian descriptive text. Nanti dicatat ya. Nanti aku kasih waktu untuk mencatat. Jadi pertama yang akan kita bahas di descriptive text ini apa? Yaitu definition and social function. Apa strukturnya ini yang aku bilang? Dia ada di tahapannya. Yang ketiga, language feature. Itu nanti yang ada kata sifat di dalamnya dan simple present tense. Yang terakhir itu adalah apa tadi? Contohnya ini kita belajar langsung ya. Yang pertama itu ada definition atau social. Ada yang tahu artinya apa? Particular person, animal, or thing. Jadi katanya teks deskripsi ini adalah jenis teks yang berdeskripsikan atau deskripsi nggak? Ya, dia menceritakan secara detail, partikular, secara rinci, secara khusus. Yang apa? Spesifik kepala kita nggak kelihatan. Kenal nggak kita siapa orangnya? Nah, harus kelihatan kepalanya kan? Ya kan? Tapi nih kita dipoto lagi yang kelihatan kepala kita aja, badan nggak kelihatan. Kenal nggak kita siapa orangnya? Nah ini identification kan? Kalau kita nggak buat ini, kita
mulai dari identification, kemudian description-nya. Identifikasi dulu, saya pelajari tadi ya, identification. Kerjasama sama kelompoknya, siapa tahu ini orangnya ada masing-masing dapat keuntungan sendiri mana. Salah satu ya
Al-Qulub in Arabic. He has a strong body. He is tall and handsome. His hair is straight and black. His nose is pointed and his eyes are brown. Now he is 14 years old. I really like him. He is my favorite football player. Oke, yang pertama kali bilang apa? Siapa? Cristiano Ronaldo ini seorang apa? Siapa yang mengidolakan beliau? Katakan yang mengidolakan Cristiano Ronaldo. Masya Allah, banyak sekali ya. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan kalian dapat memahaminya. Dan untuk memperdalam lagi, silakan coba-coba dulu di rumah. Kalian pilih idola kalian masing-masing. Kalian buat dulu orang-orang deskripsi idola kalian. Nanti minggu depan silakan kalian buat sampai cek dulu siapa idola kalian. Boleh dari sekolah ini boleh. Boleh dari luar boleh. Sama. Oke, jangan lupa acara kita diulang kita. Akhirnya dengan doa dan doa kafaratul majelis. Jadi Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Laila Sari. Saya dari SMP IT Darul Hasan CGP Angkatan 8 Kota Padang Sidempuan. Kali ini saya tidak sendiri, ada beberapa rekan yang bersama saya. Yang pertama ada Ibu Evi Hairani sebagai teman rekan sejauh saya mengajar di SMP IT Darul Hasan. Kemudian yang terhormat Pak Jerry Susandi sebagai pengajar praktek saya. Baik, di kesempatan kali ini sebelumnya saya menyapa dulu nih ya. Gimana kabarnya Pak Evi? Sudah sehat ya? Pak Jerry gimana kabarnya Pak? Ya, terima kasih Pak sudah bersama kami di sini. Adapun untuk kesempatan kali ini kita sebenarnya sudah melalui 2 tahapan ya Bu Evi ya. Yang pertama kita sudah melakukan wawancara di pra observasi ketika hendak melaksanakan observasi di kelas. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Bu Evi mengajar kelas. Sebelumnya di pra juga sudah kita bicarakan tentang beberapa hal ya Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan, kemudian juga strategi ya Bu ya, dan itu sudah dilaksanakan di observasi kelas ya. Sekarang sebagai bagian ataupun tahapan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi tentang bagaimana kita melihat perkembangan selama di observasi. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Ini setelah saya melihat Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ini perasaan Ibu bagaimana setelah mengajar bila dikaitkan dengan di wawancara pra observasi itu? Setelah kita langsung terjun ke lapangan kan Bu, ada sedikit kepuasan karena anak-anak yang kita ajarkan itu sedikit banyaknya menangkap pembelajaran yang kita buat. Mungkin itu dari cara mengajar atau media ajar yang kita pakai itu, mereka mudah menerap apa yang tujuan yang mau kita ajarkan. Jadi ada kepuasan tersendiri, tapi ada juga nanti sedikit koreksi dari pembelajaran yang sudah lewat itu. Perasaan Ibu berarti ada perasaan senang lah ya, karena media yang dipakai bisa jadi itu bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian berarti ini kalau dilihat dari pelaksanaan pembelajaran, menurut Ibu hambatan yang dihadapi seperti apa? Seperti yang kita tahu, memang sebelum saya mengajarkan materi ini, kebetulan materi ini kan descriptive text.
Dimana materi anak-anak itu disuruh untuk membuat sebuah teks, dimana dalamnya ada kalimat kan. Sebelum saya mengajar situ, saya memang sudah mendapatkan kendala, dimana anak-anak agak sulit membuat sebuah kalimat. Saya tanya alasannya kenapa, kebanyakan dari mereka di SD tidak mempelajarinya. Jadi kendala di situ ketika kita membuat teks itu dalam bentuk bahasa Inggris, mereka susah menyusunnya, mulai dari subjeknya, objeknya, nanti kata kerjanya di mana. Jadi kesulitan mereka membuat teks itu saya dapatin di situ. Jadi ketika saya mengajar, saya tidak langsung memberikan langsung ke bahasa Inggris. Jadi saya suruh dulu mereka ke bahasa Indonesia dulu. Nanti dari bahasa Indonesia saya arahkan lagi yang mana di luar dikerjakan, dan terus setelah itu yang mana. Dan yang kedua, vocab mereka masih minim. Jadi mereka membutuhkan media tambahan seperti kamus dictionary untuk membantu mereka membuat teks tersebut. Itu kendala yang saya dapati selama saya mengajar sebelumnya di materi deskriptif teks. Itu kendalanya masalah vocab. Iya. Nah, apalagi yang di SD-nya sebelumnya tidak ada pembelajaran Iya. bahasa Inggris. Nah, tapi sejauh ini menurut Ibu ketika pembelajaran hal-hal positif apa yang sudah dilakukan dalam mengajar? Alhamdulillah, karena kita kan diawali dengan berdoa, kemudian setelah berdoa kita nanti dilanjutkan dengan materi pemantik yang mereka pelajari sebelumnya. Karena kan Bu, deskriptif ini berkenaan dengan materi-materi yang mereka pelajari sebelumnya. Jadi biar mereka tetap menangkap apa tujuan materi, jadi saya bahas dulu Bu pelajaran sebelumnya seperti yang berkenaan tentang adjektif, kemudian present tense. Jadi agar ketika saya sudah masuk ke materi, mereka sudah tahu, oh ini pakai simple present, oh ini adjektifnya kalau misalnya tinggi itu apa, karena sudah dipelajari sebelumnya. Jadi itu yang saya bahas sebelum kita masuk ke materi. Dan alhamdulillahnya mereka langsung menangkap ketika saya langsung memberikan objek langsung. Oh begitu. Iya, jadi anak-anak kan Bu kadang mereka lebih tertarik sama yang langsung. Mereka lebih paham pembelajaran kalau udah ada contohnya langsung. Jadi gimana caranya mereka tahu nanti apa tujuan pembelajaran, saya ambil objek langsung teman mereka sendiri. Saya suruh mereka deskripsikan sendiri teman mereka agar mereka tahu alur selanjutnya seperti apa. Setelah mereka udah tahu tujuannya apa, baru di situ saya masukkan tata cara penulisannya. Saya lihat pun waktu diobservasi ketika temannya jadi objek mereka antusias Sangat, sepertinya iya. ya. Jadi mereka pun tertarik dan Iya. juga akhirnya nangkap langsung. Iya. Iya. Kemudian kalau untuk model pembelajaran yang diterapkan apakah sudah sesuai tidak yang direncanakan? Alhamdulillah karena saya pakai model pembelajarannya itu, saya membuat sistemnya dia kolaborasi kelompok kan Bu. Dia jadi karena kita memakai kompetensi sosial emosional, jadi di mana anak-anak ini tidak pasif, mereka aktif. Jadi mereka saling tukar pikiran. Jadi saya lemparkan, misal saya lempar, kalian favoritnya siapa? Saya bilang. Kalian tentukan favorit kalian, nanti kalian saling diskusi tentang karakteristik misalnya seseorang atau orang yang kalian kagumi, kalian diskusikan. Nanti hasil diskusi itu nanti disitulah kita buat deskriptif seorang. Misalkan mereka menyukai atlet Indonesia atau mereka menyukai penyanyi atau politikus. Nah, nanti dari situ mereka gabungkan apa namanya? Apa yang mereka pengetahuan mereka, apa yang mereka tahu tentang sosok tersebut, mereka kumpul, mereka jadikan satu teks. Ya. Nanti dari proses kan waktu itu Ibu mengatakan akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Iya. Kalau diferensiasi kontennya apa itu sudah terlihat ya, ketika proses pembelajaran? Udah Bu, karena kan kita langsung kasih kertas. Sebelum saya kasih kertas, saya memang menampilkan satu sosok yang memang mereka kenal. Ya, Dan visual. iya, yang visual saya tunjukkan ke mereka untuk memancing mereka, oh ini yang mau dikerjakan. Nah setelah itu saya kasih mereka kesempatan
untuk memilih sendiri karakter mereka. Jadi ada dia visual dan ada dia verbal. Verbalnya dapat ya, Iya. untuk anak-anak yang auditori dan juga kinestetik. Iya. Ya, saya rasa memang sudah sesuai dengan yang direncanakan ketika percakapan tersebut. Kemudian Bu Epi, kalau Ibu menyimpulkan dari pembelajaran, sudah melihat hal positif yang dilakukan, kemudian hambatan, untuk kedepannya kira-kira bagaimana selanjutnya pembelajaran yang akan Ibu rencanakan di kelas? Karena saya melihat hambatan mereka itu sebenarnya di vocab kan Bu. Jadi saya berencana sebelum masuk pembelajaran, saya memberikan mereka bukan tugas tapi penguat ingatan. Jadi per anak itu saya kasih 5 vocab yang harus mereka kuasai atau mereka hafal. Dan vocab ini yang berkenan dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi dia pekerjaan yang sering mereka lakukan, benda-benda yang sering mereka temui itu saya kasih mereka kesempatan untuk menghafal. Jadi setiap pertemuan mereka menyetor ke saya itu 5. Dan sistem setoran ini nggak langsung semuanya, Bu. Jadi sistem setoran ini saya bikin berkelompok. Jadi berkelompok itu ada vocab-vocab yang mereka harus kuasai untuk membantu pembelajaran selanjutnya. Ibu lebih kepada untuk mengatasi masalah vocab. Iya. Dan untuk masalah yang lain saya wajibkan mereka memang Bu, per meja itu wajib bawa kamus. Iya. Tadi bahan ajar ini Iya, harus dilengkapi disertakan ya. lagi. Baik, Bu Epi, saya rasa apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa menjadi rekomendasi ya untuk pembelajaran berikutnya setelah di pra, kemudian melihat pelajar dan juga setelah di pasca. Mudah-mudahan perbincangan kita ini nanti memberikan efek yang positif bagi pengembangan pembelajaran kelas. Terima kasih Bu atas kesempatan, bantuan dan juga kesempatan bincang-bincangnya. Mungkin untuk selanjutnya kita minta. Iya, jadi yang kita lihat di sini untuk membedah dari RPP-nya sekaligus untuk observasi program kegiatan materi CGP dengan sejarah, Ibu Lela sudah cukup sistem coaching sudah jalan, memberikan dokumen terbuka sehingga bukan sejawat sudah bisa menjawab yang bisa. Nah, mana ini sudah dijawab sendiri langsung oleh coaching itu. Cukup. Terima kasih atas saran dan juga tanggapannya. Baik, dengan demikian Sejokman terima kasih sekali lagi kepada Bu Epi dan juga kepada Pak Ciri. Mudah-mudahan perbincangan kita selanjutnya ini akan memberikan peningkatan dampak yang baik kepada anak-anak di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.